tahun 2021, Lego menjadi produsen mainan yang mempunyai keuntungan terbesar nomor 1 di dunia, mencapai 13,3 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan, ketika perekonomian mengalami guncangan akibat pandemi COVID-19, keuntungan perusahaan mainan yang tersebar di 130 negara tersebut tetap meningkat. Wah, luar biasa bukan? Namun, tahukah Anda bahwa di balik kesuksesan Lego, ternyata perusahaan ini hampir mengalami kebangkrutan loh beberapa dekade sebelumnya. Apa saja hambatan yang dihadapi Lego? Lalu langkah apa saja yang dilakukan oleh Lego untuk keluar dari kebangkrutan? Simak video ini terus ya. Pendiri perusahaan ini adalah Kirk Christiansen, seorang tukang kayu yang gagal dalam bisnisnya. Sehingga tahun 1932, ia memutuskan untuk membuat mainan dari kayu. Perusahaan ini resmi bernama Lego di tahun 1936. Nama Lego merupakan singkatan dari kalimat bahasa Denmark Leg God, yang berarti bermain dengan baik. Dan nama Lego pun dipakai juga untuk menamai produk mainan mereka. Pada tahun 1946, perusahaan Lego membeli satu set mesin cetak injeksi plastik dan mulai memproduksi bata-bata dari plastik karena dianggap potensial. Bata plastik ini dinamai Lego Murstern atau bata-bata Lego. Berbagai inovasi dilakukan oleh Lego untuk mengembangkan perusahaan dan juga produknya. Lego tumbuh 14% per tahun selama 15 tahun berturut-turut. Ini dianggap sebagai zaman keemasan dari Lego. Lego akhirnya mengalami periode stagnan hingga tahun 98 pertama kalinya Lego melaporkan kerugian perusahaan. Kalah dari pesaingnya dalam hal harga dan mengalami tekanan akibat jatuhnya mata uang Denmark terhadap dolar Amerika Serikat. Puncaknya pada 2003 dan 2004, Lego hampir jatuh bangkrut. Perusahaan tersebut mengumumkan kerugian sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat dari total penjualan 1 miliar dolar pada saat itu. Jørgen Vig Knudstorp kemudian diangkat menjadi CEO baru pada tahun 2004. Ia memindai masalah di setiap aspek operasional perusahaan. Ketahui bahwa isu kritikal yang dialami oleh Lego adalah terlalu liar dalam berinovasi, sehingga gagal untuk menyesuaikan bisnis model dan gagal menawarkan produk yang relevan. Selain itu, faktor yang menyebabkan jatuhnya Lego adalah ekspansi usaha yang tidak sesuai dengan core bisnisnya. Lego berinovasi dengan merambah bisnis video game, program televisi, dan juga toko retail, namun tidak mendapat tanggapan positif. Semangat Lego Group untuk memperbaiki keadaan dengan berkomitmen pada inovasi dan kualitas justru malah menambah masalah. Lalu CEO baru tersebut mengembalikan Lego untuk kembali sesuai dengan core bisnisnya dan merevitalisasi perusahaannya dengan membagi ke dalam 3 fase yang membuat Lego akhirnya kembali bangkit dari keterpurukan. Setelah menghindari kebangkrutan di tahun 2003, Lego kemudian belajar untuk tidak berinovasi secara liar, menggunakan open innovation untuk mengembangkan perusahaan dan juga produknya. Nah, berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh dari open innovation yang dilakukan oleh Lego. Contoh innovation yang pertama adalah Lego Mindstorm di tahun 98, di mana produk ini mengkombinasi struktur software maupun hardware yang memungkinkan para penggemar untuk mengembangkan robot yang dapat diprogram berdasarkan blok bangunan Lego. Setelah launching, ternyata lebih dari 1.000 pengguna meretas perangkat lunak yang memodifikasi tanpa izin dengan fungsi-fungsi baru. Namun, alih-alih menuntut para peretas tersebut, Lego justru memilih untuk mengakomodir mereka dan juga bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan ekosistem di sekitar produk. Contoh lainnya adalah Lego Ambassador Program yang memungkinkan perusahaan dan penggemarnya terlibat dalam percakapan seputar kit-kit Lego. Inovasi selanjutnya yang tak kalah menarik adalah Lego Movie yang pertama kali dirilis tahun 2014. Siapa sangka sebelumnya bahwa kita dapat melihat film yang aktor-aktor utamanya merupakan mainan figur dari Lego. Sukses menembus box office pada masanya, Lego Movie membangunkan kembali popularitas mainan Lego ini.
Bekerja sama dengan Warner Bros. Pictures, dalam 3 pekan, The Lego Movie berhasil meraup angka penjualan sebesar 280,5 juta dolar Amerika Serikat. Dan karena kesuksesannya, Lego Movie kemudian dibuat lagi di tahun 2017 dan juga di 2019. Siapa di antara kalian yang belum menonton Lego Movie? Tahun demi tahun, era digital semakin berkembang. Dan setiap perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Lego pun mengalami hambatan terhadap hal ini. Tahun 2017, pendapatan Lego turun 8%. Lego kemudian berfokus kepada dunia digital untuk secara konsisten menjalankan strategi open innovation dan juga dapat beradaptasi dengan era digital. Yang pertama, mereka memunculkan Lego Ideas di tahun 2018. Ini merupakan aplikasi berbasis online yang membuat pelanggan dapat berbagi dan juga memilih ide. Lego Ideas ini menghasilkan ratusan saran setiap tahunnya. Yang kedua, Lego melakukan ekspansi ke China dengan menggandeng perusahaan internet China bernama Tencent untuk membuat platform digital yang aman bagi anak-anak. Kemudian Lego mencoba membangun jembatan antara mainan tradisional dengan dunia digital dengan merambah juga ke mobile application. Meluncurkan Lego Live dengan sebuah perusahaan bernama Crisp. Ini merupakan media sosial untuk anak-anak, dikembangkan untuk mentransfer keinginan untuk berbagi kreasi Lego digital maupun analog ke dalam lingkungan online. Selanjutnya, mereka meluncurkan Lego Fusion. Lini produk ini berfokus pada kombinasi set konstruksi, aplikasi game untuk menciptakan dunia digital. Pengguna membuat model Lego fisik mereka sendiri, kemudian memindai dengan smartphone ataupun tablet. Lego Fusion menggunakan platform mobile vision Qualcomm Vuforia untuk proses ini. Itulah beberapa contoh open innovation yang dilakukan Lego saat menghadapi tantangan era digital. Terbukti, dampak open innovation yang semakin gencar dilakukan oleh Lego dalam menghadapi tantangan era digital. Dari tahun 2018 sampai dengan 2021, Lego mengalami pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang terus meningkat. Bahkan, di tengah gempuran pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020, Lego tetap mengalami peningkatan keuntungan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai open innovation, saya ingin memberi batasan dari skup pembahasan kita kali ini, yaitu permasalahan berbagai isu-isu terkini dalam penerapan inovasi organisasi di perusahaan private, khususnya pada urgensi inovasi dalam mendukung keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, sangat menarik untuk dibahas, apa itu open innovation atau inovasi terbuka? Istilah open innovation muncul pada tahun 2003 dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Henry Chesebrough. Pendekatan ini menggabungkan praktik inovasi yang mengandalkan pengetahuan dari pihak internal dan eksternal perusahaan untuk lebih mempercepat proses inovasi. Sumber-sumber pengetahuan eksternal dapat berasal dari pemasok, pelanggan, universitas, perusahaan yang baru, dan bahkan para pesaing. Nah, penggabungan ide tersebut merupakan proses pertama yang disebut outside in dalam proses open innovation. Pada proses ini, perusahaan berusaha meningkatkan basis pengetahuan sendiri melalui integrasi ide-ide bersama, supplier, customer, dan juga mengakses pengetahuan eksternal yang dapat meningkatkan inovasi. Proses yang kedua yaitu inside out. Perusahaan mendapat keuntungan dengan membawa ide-ide ini ke pasar, menjual kekayaan intelektual mereka, dan mengembangkan teknologi dengan mentransfer ide-ide ke lingkungan luar. Proses yang terakhir yaitu proses kombinasi, yang menggabungkan proses outside in dan inside out, kemudian bekerja sebagai aliansi atau mitra dengan prinsip saling memberi dan menerima pengetahuan yang dimiliki demi kesuksesan. Ketiga proses tersebut menggambarkan strategi open innovation. Terakhir, saya ingin menyimpulkan dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Saat ini, kita hidup dalam dunia yang perubahannya sangat cepat sekali. Oleh karena itu, inovasi adalah kunci sukses untuk bertahan bagi setiap perusahaan maupun organisasi. Dalam kisah Lego ini, kita dapat belajar inovasi tidak bisa dilakukan secara liar atau tidak terarah. Perusahaan harus benar-benar hati-hati dalam melakukan inovasi. Inovasi untuk berkembang, inovasi untuk untung, bukan untuk rugi. Terima kasih untuk menonton video ini. Saya, Kari Septiana Dewi, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia.